Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bahas nih soal-soal mengenai sudut ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, soal pertama nih, berapa banyak sudut yang terbentuk di gambar di samping? Kemudian tuliskan nama sudutnya. Oke, nah nih, coba kita cari berapa sih sudut-sudut yang terbentuk dari garis-garis ini ya. Jadi sudut itu apa? Terbentuk dari dua garis yang ketemu di pangkalnya ya, di satu titik gini ya. Nah, kita cari berarti garis yang ketemu di satu titik ya. Berarti misalnya ini garis ya. Kemudian ke sini nih garis. Nah, ini ketemu di sini ya. Nah, ini berarti terbentuk sudut yang ini. Karena dia di titik B, kita namakan dia sudut B. Jadi ini sudut pertama ya, 1. Kemudian mana lagi? Nah, antara garis BC dan CD ini ya. Nah, ini kan terbentuk nih sudut di sini nih. Nah, kita namakan dia sudut C. Karena dia ada di titik C ini ya. Jadi ini nomor 2. Kemudian mana lagi adik-adik? Nah, ini CD dengan DE ya. Nah, ini kan nih ya, terbentuk sudut di sini. Berarti ini namanya sudut D karena dia kebetulan pada titik D. Maka ini sudut nomor 3. Mana lagi adik-adik? Nah, ini ya DE dengan EF. Terbentuk sudut di sini. Oke. Berarti sudut E karena dia ada di titik E sudutnya. Oke. Kemudian garis EF dengan garis FG. Terbentuk nggak nih? Iya, kan ketemu di sini ya. Ketemu. Ini sudutnya yang terbentuk nih. Apa jadinya nih? Sudut F. Karena dia di titik F. Nah, jadi berapa nih? Ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Berarti berapa banyak sudutnya? Ya, 5 sudut ya. Kemudian tuliskan nama sudutnya. Oke. Yang pertama nih, sudut nomor 1. Sudut B. Ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 90 derajat. Ini kan tegak lurus, misalnya saya gambar garis ke sini ya. Nah, lebih besar kan? Karena ini melewati nih garis ini ya. Berarti kalau lebih besar apa namanya adik-adik? Sudut apa? Sudut tumpul. Masih ingat nggak? Ya. Kemudian sudut C sekarang nih, nomor 2. Nih, kalau saya buat garis ke sini, ini kan jadinya tegak lurus ya. Ini lebih besar atau lebih kecil dari 90 derajat dari sudut siku-siku? Lebih besar. Berarti ini namanya apa? Sama ya, sudut tumpul. Oke. Kemudian sudut nomor 3, sudut D. Nah, kalau ini kan tegak lurus ya. Tegak lurus, berarti namanya apa? Sudut siku-siku. Nah, nomor 4. Ini tegak lurus juga ya. DE dengan EF kan tegak lurus. Berarti ini namanya sudut siku-siku. Besarnya berapa sudut siku-siku? 90 derajat. Kemudian yang ini. Nah, ini kan misalnya ada nih garis di sini ya yang menandakan dia siku-siku. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya dari sudut 90 derajat, maka namanya apa? Sudut lancip. Oke. Nah, itu untuk nomor 1. Oke, nomor 2, dalam waktu 45 menit, berapa banyak sudut seperempat putaran yang dilalui jarum panjang suatu jam? Nah, seperempat putaran itu maksudnya berapa sih? Seperempat putaran. Kalau satu putaran kan, ini misalnya, dia muter satu putaran begini. Nah, ini satu lingkaran penuh ya, artinya satu putaran, satu lingkaran penuh. Jadi ketemu lagi di sini ya, satu putaran. Kalau seperempat putaran, berarti lingkaran ini kita bagi 4. Nah, jadi muternya cuma sampai seperempat sini ya. Ini membentuk sudut apa ini kira-kira adik-adik? Sudut siku-siku ya. Nah,
Ya, pertanyaannya adalah berapa banyak sudut? Nah, berapa banyak sudutnya sekarang yang dilalui jarum panjang suatu jam dalam waktu 45 menit? Nah, berarti kita buat jamnya dulu. Misalnya nih ada jam. Kemudian 45 menit. Jadi misalnya nih jarum panjang di angka 12. Kalau 15 menit, ke angka mana dia jarum panjang ini? Ya ke angka 3 kan? Ini 15 menit. Kemudian kalau ke angka 6, itu berapa menit dari jarum panjang 12 ke angka 6? 30 menit ya. Berarti kalau 45 menit ke angka 9 ya. Nah, yang ditanya berarti dari sini jam 12 ini muter ke angka 9. Nih, berapa banyak sudut yang terbentuk jika seperempat putaran yang dilalui. Nah, kita lihat di sini kan seperempat putaran tuh dari sini ke sini. Artinya berapa nih? 15 menit ya. Jadi, nah ini putaran pertama. Ini sudut yang pertama. Jadi muter dari 12 ke 3. Ini sudut pertama nih. Sudut pertama. Kemudian kalau 30 menit berarti dari 3 ke 6. Ya enggak? Berarti ini sudut kedua. Seperempat putarannya. Kemudian dari angka 6 ke 9 itu sudut ketiga. Nah, sudut ketiga. Sehingga berapa banyak sudutnya adik-adik? Nah, ada 3 sudut yang terbentuk ya. Terbentuk dari waktu 45 menit. Oke. Oke, soal selanjutnya, berapakah besar satu sudut pada segitiga sama sisi? Nah, sebelum kita jawab soal, untuk informasi ini adik-adik, jadi segitiga nih misalnya ada segitiga, kalau dijumlahkan sudut-sudutnya itu total sudut pada segitiga itu sama dengan 180 derajat. Baik segitiga sembarang atau segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Jadi kalau di total ini jumlah sudutnya itu 180 adik-adik. Dijumlahkan ini sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Itu jumlahnya semua 180 derajat. Oke, jadi itu untuk informasi ya. Kemudian kalau soal ini gimana nih jawabannya berarti? Segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi berarti kan sisi-sisinya sama panjang ya. Ini anggap saja nih lurus ya. Nah, ini sama panjangnya nih. Misalnya namanya nih ABC. Jadi panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CA. Nah, kalau sudutnya kira-kira sama besar nggak nih? Ya, sama besar ya. Ini sama besarnya nih. Ketiga sudutnya berarti sudut A itu sama besarnya dengan sudut B. Sama dengan sudut C. Nah, totalnya berarti sudut A tambah sudut B ditambah sudut C itu berapa kalau segitiga? 180 derajat. Ya enggak? Berarti kalau satu sudut tinggal dibagi 3 saja karena dia sama. Berarti sudut A itu berarti berapa nih? 180 bagi 3, 60 derajat ya. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C itu besarnya 60 derajat. Jadi salah satu sudutnya ini besarnya 60 derajat. Nah, oke. Mudah-mudahan difahami. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.